Kuota kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo rencananya akan dibatasi sebanyak 200.000 orang per tahun. Pembatasan jumlah kunjungan dilakukan untuk menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistemnya. Kami bahas malam hari ini bersama Carolina Noge, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi Taman Nasional Komodo. Selamat malam, Mbak Carol. Selamat malam, Mbak. Terima kasih Mbak Carol sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Boleh diberikan gambaran ke kita sebenarnya kondisi ekosistem habitat yang ada di Taman Nasional Komodo seperti apa sampai wacana pembatasan pengunjung, kemudian harga tiket pun ini harus bergulir sekarang? Baik, terima kasih. Jadi sebagai gambaran, Taman Nasional Komodo ini merupakan rumah bagi berbagai biodiversitas, seperti ular, berbagai jenis burung, termasuk kakatua kecil jambul kuning. Dan di kawasan perairannya juga terdapat berbagai spesies terumbu karang, ikan, dan sebagainya. Juga merupakan habitat bagi komodo. Komodo ini adalah spesies endemik Indonesia, yang habitatnya hanya ada di Indonesia, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Taman Nasional Komodo. Nah, di suatu kawasan itu pasti memiliki nilai jasa ekosistem. Jasa ekosistem ini secara teori ada 20, prioritas yang kami hitung di sini ada beberapa, dan yang kami hitung ini hanya di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan sekitarnya. Jasa ekosistem ini nilainya bisa berkurang. Ya, selain memang karena faktor alamiah, juga karena aktivitas manusia. Maka pengelolaan atau manajemen kunjungan diperlukan karena memang aktivitas manusia selain mengurangi nilai jasa ekosistem, berdasarkan penelitian juga mempengaruhi perilaku komodo itu sendiri. Kalau kita lihat dari perilaku komodo, terdapat perubahan. Ini penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di Balai Taman Nasional Komodo. Kita bisa lihat bahwa komodo di area yang memiliki aktivitas manusia yang tinggi atau di kawasan ekowisatanya menunjukkan kewaspadaan yang kurang. Padahal harusnya komodo itu jika didatangi manusia, seharusnya komodo ini menghindar. Gitu. Selain itu juga masa tubuhnya juga cenderung lebih besar karena di kawasan ekowisata ini kan terdapat sampah-sampah, salah satunya sampah makanan gitu. Sampah makanan ini juga ke depannya selama ini menjadi salah satu pakan komodo, yang mana harusnya kan komodo ini pakannya adalah yang ada di kawasan Taman Nasional. Selain itu juga berpengaruh terhadap kesintasan komodo. Selain perilaku komodo, juga berdasarkan perhitungan dan kajian, jasa ekosistem di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan ini, jika tidak kita batasi kunjungannya, jika tidak kita lakukan upaya-upaya konservasi, dapat hilang mencapai 11 triliun rupiah di tahun 2045. Maka program-program yang kami akan lakukan atau yang juga sedang kami lakukan diperlukan untuk menjaga habitat komodo, yaitu di kawasan Taman Nasional Komodo. Oke, Mbak Carol, perubahan perilaku tadi yang Mbak Carol sampaikan, kemudian ancaman seperti sampah yang paling besar yang ditemukan di lapangan juga, apakah ini tidak dipikirkan ketika pada awalnya memberikan kesempatan orang-orang untuk datang ke Taman Nasional Komodo, kemudian melalui masifnya promosi wisata, apalagi juga masuk ke dalam destinasi wisata super prioritas, sehingga memang tidak ada salahnya orang-orang untuk wisatawan untuk datang ke sana. Nah, sehingga ini mungkin yang harus dipikirkan sejak awal, bagaimana preventifnya, bagaimana pengawasannya soal hal ini, Mbak Carol. Ya, jadi perlu diketahui, Taman Nasional Komodo ini hanyalah bagian dari destinasi pariwisata super prioritas di Labuan Bajo. Betul. Jadi Labuan Bajo ini bukan hanya ada Taman Nasional Komodo, pembangunan-pembangunan yang dilakukan juga ada di Waterfront City, terkait pelabuhan, kemudian penataan Kampung Ujung, kawasan Puncak Waringin, penataan sarana-prasarana Pulau Rinca, destinasi Batu Cermin, dan sebagainya. Jadi Taman Nasional Komodo ini hanya salah satu bagian di kawasan destinasi super prioritas. Dan yang kedua, perlu kita pahami bersama bahwa pelestarian suatu kawasan, pelestarian ekosistem, kawasan konservasi tentu harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan nilai ekonomi, tentu saja harus secara berkelanjutan, dan juga harus ada pemberdayaan masyarakat di situ. Nah, makanya di sini pemerintah daerah secara konkuren mengupayakan yang namanya tata kelola.
yang yaitu khususnya di Pulau Komodo, Pulau Padar, dan kawasan perairan tadi, bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemegang kewenangan kawasan. Salah satunya adalah dengan manajemen sistem kunjungan. Nah, pembatasan kunjungan yang akan dilakukan ini kan sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan, waktu yang ditentukan, yang juga merupakan upaya konservasi. Agar kunjungan tentu saja tetap harus dapat dilakukan, namun tidak serta-merta merusak ekosistem di Taman Nasional Komodo. Dan Taman Nasional Komodo ini juga bukan hanya ada Pulau Komodo, Pulau Padar, ada juga pulau-pulau lainnya. Ada Pulau Rinca, ya, ada Pulau Kelor, Pulau Kambing, ada titik-titik diving juga masih banyak tersebar. Jadi bukan berarti adanya larangan seperti itu. Jadi intinya perspektif masyarakat juga harus diluruskan, ya kan? Tidak hanya Komodo yang menjadi daya tarik wisata di situ, karena ada banyak sekali yang masuk destinasi super prioritas itu tidak hanya untuk melihat Komodonya saja. Mbak Carol, artinya dengan pembatasan 200.000 orang per tahun ini, kemudian ada kenaikan harga, tadi ada hitung-hitungannya. Sebetulnya kondisi ini masih ideal tidak sih untuk menerima jumlah wisatawan untuk datang? Karena bukan berarti tidak ada ancaman dengan pembatasan itu kan? Tetap ada orang untuk datang ke sana. Iya. Maka dari itu program ini kami awali dengan kajian, Mbak. Kajian terkait daya dukung, daya tampung berbasis jasa ekosistem. Jadi ideal atau tidaknya kan sudah ada kajiannya, sudah ada hitungannya, sudah ada proyeksi ke depannya. Jadi berapa kunjungan ideal, berapa kompensasi biaya konservasi yang seharusnya dikontribusikan, seperti itu. Dan biaya konservasi ini adalah biaya yang kita bayarkan karena adanya nilai jasa ekosistem yang hilang dari setiap kunjungan. Misalnya, oksigen yang berkurang, kemudian sampah yang harus dikelola, air yang akan digunakan, kemudian pemanfaatan-pemanfaatan lain termasuk pemberdayaan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan biaya konservasi, Mbak. Jadi bukan tiket, sekali lagi diluruskan, ini bukan tiket masuk tapi biaya konservasi. Dan dipastikan juga artinya walaupun dengan pembatasan ini tidak akan mengganggu perekonomian dari warga sekitar mungkin yang beberapa tahun ke belakang yang menggantungkan nasib perekonomian mereka dengan adanya destinasi super prioritas ini sama sekali tidak akan terganggu, begitu ya Mbak Carol? Tidak ada, Mbak. Makanya di sini yang tata kelola yang dimaksud, kita harus sama-sama paham. Pariwisata ini bukan destinasinya, Mbak. Pariwisata ini bukan jasa wisata, sekedar jasa wisata yang dibayarkan sebagai dampak ekonomi. Ada supply chain di sana. Ada, kita harus tahu makanannya datang dari mana, berasnya, dagingnya, kemudian transportasinya dan sebagainya. Nah, dampak ekonomi yang dimaksud ini adalah dampak ekonomi yang menyeluruh gitu. Jadi bukan hanya terkait wisata berarti kita harus membayar sekian, jasa wisata kami harus dibayar. Bukan hanya terbatas pada pengertian itu. Ada banyak multisektor yang terlibat di dalamnya seperti kapal, kemudian akomodasi, hotel dan jasa-jasa lainnya. Seperti itu. Mbak Carol, jadi tata kelola ini dikedepankan agar supaya seluruh stakeholder yang terkait ini dapat merasakan dampak positifnya. Mbak Carol, ini kan nanti selain dibatasi juga untuk reservasinya kan harus dilakukan secara online. Nah, nanti itu flow-nya seperti apa? Kemudian kita tahu banyak sekali kapal-kapal yang membawa wisatawan juga untuk datang ke sana. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap aturan dan lain sebagainya? Yang kami lakukan adalah digitalisasi sistemnya, Mbak. Jadi apa yang sudah dilakukan, kami integrasikan secara online dan kami terapkan semuanya berbasis reservasi. Nah, sistemnya sendiri ini akan berbasis aplikasi. Jadi baik wisatawan maupun pelaku usaha wisata perlu melakukan pendaftaran di aplikasi yang nanti akan kami launching. Kemudian paralel, sekarang juga kami sedang melakukan testing dan masuk ke tahap sosialisasi serta internalisasi. Begitu. Jadi platform ini juga tergabung, sistemnya terintegrasi bukan hanya untuk masuk ke Taman Nasional Komodo, tapi juga dari pintu masuknya. Dalam hal ini pelabuhan. Jadi sistem manifest, sistem
clearance kapal itu juga akan menjadi satu kesatuan sistem. Jadi ke depannya wisatawan tidak perlu melakukannya secara terpisah. Nah, Oke. platform ini juga kami sediakan nantinya bukan hanya untuk melakukan reservasi kunjungan ke Pulau Komodo atau Pulau Padar dan kawasan perairan, Mhm. tapi juga dapat menjadi platform untuk menuju ke destinasi lainnya. Itu yang pertama. Oh, Yang oke. kedua, untuk mengecek juga bahwa karena pelaku wisata yang akan masuk ke dalam platform tersebut pasti pelaku wisata yang sudah sesuai dengan aturan, memiliki Hmm. izin, memiliki kredibilitas dan standar kualitas yang sudah diatur oleh Dinas Pariwisata setempat. Oke. Jadi kami harapkan ini dapat menjadi solusi untuk berbagai isu dan permasalahan yang sekarang marak terjadi di Buan Bajo. Oke, semata demi menjaga kelestarian komodo dan juga habitat yang ada di sana ya. Terima kasih Carolina Noge, Koordinator Pelaksana Program Penguatan Fungsi Taman Nasional Komodo sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.